Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya menjalani hidup ini jalan usia 50 tahun. September nanti. Apa yang dapat saya pikirkan dan renungkan setiap saat adalah saya sudah tahu bahwa saya ini hidup. Tapi saya juga akan tahu saya akan mati. Atau ada yang tahu bahwa akan hidup selamanya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya ingin belajar gitu. Karena itu saya kemudian tahu juga bahwa waktu hidup saya itu terbatas. Itu mengakibatkan saya juga harus tahu bahwa untuk mengasihi Tuhan itu pun saya punya waktu yang terbatas. Artinya saya tidak bisa nunda-nunda lagi. Saya tidak bisa menyimpan-nyimpan lagi kasihku kepada Tuhan itu. Tujuannya adalah sama dengan kita, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa tujuan hidup kita itu ada satu saja, yaitu bersatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus di surga, yang kemudian kita singkat dengan kehidupan kekal itu. Bagaimana kehidupan kekal itu, saya juga enggak tahu. Tetapi bahwa saya tahu ketika saya bersatu dengan Bapak, Ibu, adik kakak saya dalam keluarga itu adalah hidup yang sangat membahagiakan. Karena didasari di antara kami adalah kasih. Dan saya kira kehidupan kekal itu hanya bisa digambarkan dengan apa? Adalah kehidupan yang membahagiakan karena kita dikasihi oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka itulah yang menjadi cita-cita hidup kita. Lalu bagian berikutnya adalah kalau itu fakta yang ada seperti itu, fakta iman kita. Lalu kita yang masih bersiarah ini, yang masih hidup ini, bagaimanakah kita bisa mencapai tujuan itu? Pertanyaannya adalah, apakah dalam perjalanan itu ada lampu merahnya, lampu hijaunya, lampu kuningnya? Ataukah dalam perjalanan hidup ini kita harus melewati jalan lain karena jembatannya dibongkar? Ataukah saya ingin menuju ke tempat itu harus macet-macet? Singkatnya, perjalanan ke tempat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan hanya sekedar kita memiliki iman, bukan sekedar kita itu telah berbuat baik, tetapi ternyata walaupun lampu merah, walaupun itu macet-macet, walaupun kita harus berputar-putar karena jembatan dibongkar, kalau orang yang nyupir itu, kalau orang yang naik motor itu mendasari perjalanannya dengan cinta kasih atas dirinya dan juga cinta kepada sesamanya, maka dia akan melakukan perjalanan dan sampai tujuan dengan tanpa masalah. Tanpa merasakan kegundahan hati, dan yang hanya ada adalah kesukacitaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, karena dalam perjalanan hidup itu adalah berisi warna-warni perjalanan hidup, keadaan hidup yang seperti itu, maka apa yang kemudian harus kita pegang? Pegang bukan pakai tanganmu, tapi peganglah pakai akal budimu yang Anda resapkan di dalam hatimu dan semoga terwujud dalam perbuatanmu. Apa itu? Yaitu hendaklah kita seperti Santo Antonius dari Padua yang memiliki kasih kepada Tuhan. Kasih inilah yang kemudian sangat menentukan kualitas perjalanan hidup kita menuju ke tempat itu, ke tempat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan inilah yang kemudian sangat penting bagi kita sekalian.
Ternyata dalam mengungkapkan, menghayati kasih dalam hidup kita, itu tidak mudah juga. Kadang kita dihadapkan pada tawaran setan untuk membuat hati kita menjadi marah dan dendam, membuat mulut kita berkata-kata yang tidak baik, bahkan membuat pikiran kita menjadi berpikir negatif. Inilah yang kemudian, tawaran setan inilah yang kemudian kadang-kadang mengganggu kita untuk mengasihi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak ada duduk di sampingmu. Tidak bisa kamu lihat nyata seperti pribadi di sampingmu. Tuhan ada bersamamu dalam imanmu dan bukan dalam wujud duduk di sampingmu. Maka Anda mudah tergoda tawaran setan. Kalau Tuhan itu duduk di sampingmu, pasti Tuhan memegang tanganmu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena Tuhan yang tidak kita lihat, tapi Tuhan melihat kita, maka penting pula bagi kita harus mencari penolong. Supaya kita selalu diingatkan, selalu dipegang tangan kita, supaya kita tidak jatuh dalam tawaran setan itu. Setan itu selalu menawarkan dengan kekuatan roh jahatnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang ingin membawa kita kepada kebenaran. Inilah yang kemudian tema novena kita, bagaimana membedakan roh itu. Perbedaan untuk membedakan roh itu sederhana saja. Bila Roh Kudus itu, dia selalu mengarahkan kita kepada kebenaran. Dalam apa? Dalam berpikir, dalam berkata, dalam menyimpan dalam hatinya, yang kemudian itu tampak kita lihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Selama Anda dalam perbuatan sehari-hari belum menunjukkan semangat kasih itu, maka Anda mungkin agak jauh dari Roh Kudus, roh kebenaran itu. Dan ketika Anda agak jauh dari roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, maka ada kesempatan roh jahat juga mendekatimu. Disinilah saya kadang-kadang membayangkan diri saya menjadi tarik-menarik antara Roh Kudus dan roh yang jahat. Tetapi bagi mereka yang benar-benar mengetahui dan memiliki kasih Tuhan, maka dia akan senantiasa kembali dan lari kepada Roh Kudus itu. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang saya kasihi, dari sini kemudian kita akan menyimpulkan bahwa dalam perjalanan hidup yang menuju ke tempat surga itu, yang harus menggunakan semangat kasih, dan kasih itu adalah ada dalam firman-Nya. Firman itu adalah firman yang selalu menghantar kita, mengingatkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan. Maka karenanya kita patut untuk apa? Selalu setia di dalam kasih Tuhan. Santo Antonius adalah contoh seorang kudus kita. Dia menjadi perantara bagi banyak orang kepada Allah Bapa. Karena dia memiliki kasih yang amat besar, yang amat dalam kepada Tuhan. Maka dari itu semoga kita juga boleh menjadi perantara, walaupun masih dalam perjalanan hidup ini, bagi kasih orang lain kepada Tuhan. Dan karena perbuatan kita, karena pikiran kita, karena perkataan kita, semoga banyak orang sampai pada Tuhan, sampai pada pemahaman kasih-Nya kepada Tuhan yang disemangati oleh Roh Kudus itu sendiri. Sebagai closing statement-nya adalah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih,
jangan menunda-nunda waktu untuk selalu belajar dari roh kebenaran itu, yaitu mengasihi Tuhan tanpa batas. Amin.